Hey, 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 how wonderful, how wonderful would it be? Yeah, yeah. Halo, nama saya Hendrik Krisna. Sekarang saya sedang berada di Museum Asia Afrika. Tujuan saya di sini agar kalian melihat isi yang berada di dalam Museum Asia Afrika. Kemudian di sini ada Asia Afrika bergema dari Bandung. Kita lihat fotonya. Setelah pidato pembukaan konferensi oleh Presiden Soekarno, secara aklamasi Perdana Menteri Ali Sastroami Joyo terpilih menjadi ketua konferensi. Konferensi membentuk 3 komite, yaitu komite politik yang diketuai oleh Perdana Menteri Ali Sastroami Joyo. Kedua, komite ekonomi yang diketuai oleh Profesor Seno. Yang ketiga, komite kebudayaan yang dikuasai oleh Mr. Muhammad Yamin dengan sekretaris jenderal konferensi Roslan Abdul Ghani. Berikut adalah dokumentasi dari Asia Afrika bergema dari Bandung. Selamat pagi, informasi. Langkah bersejarah. Hari Senin, pagi 18 April 1955, para delegasi berjalan kaki dari Hotel Homan dan Pranger menuju Gedung Merdeka. Perjalanan ini dikenal dengan sambutan Bandung Walk yang mengandung makna bahwa setiap langkah mereka akan menentukan jalan sejarah bangsa-bangsa Asia dan Afrika. Berikut adalah dokumentasi dari Bandung Walk. Sekarang saya akan menuju ruang audiovisual untuk menonton acara dokumentasi dari Museum Asia Afrika. See you. Saya akan menunjukkan kamera genggam yang berada di Museum Asia Afrika. Mari kita lihat. Kamera genggam ini diproduksi pada tahun 1925 di Amerika Serikat, serta terbuat dari besi dan baja berwarna coklat tua. Kamera genggam seberat 10 kg ini digunakan untuk memotret dan merekam suasana sidang KAA 1955. Kamera genggam ini merupakan hibah dari perusahaan film negara RI pada tahun 1980. Selanjutnya saya akan memperlihatkan mesin tik yang ada di Museum Asia Afrika. Mesin tik bermerek Remington ini diproduksi di Inggris pada tahun 1940. Alat ini berbahan dasar besi berwarna abu-abu dengan ukuran 34 cm x 27 cm x 12 cm. Sama seperti mesin tik pada umumnya, susunan tombol-tombol huruf berjenis QWERTY pada tahun 1955. Alat ini digunakan oleh Sekretariat Konferensi untuk menyusun dokumentasi tertulis terkait KAA. Mesin tik ini merupakan hibah dari Kementerian Sekretariat Negara pada tahun 1980. Tadi kan saya sudah mereview salah satu mesin tik yang ada di Asia Afrika. Sekarang di Asia Afrika tersebut terdapat beberapa mesin tik. Ini salah satu lagi selain yang tadi. Mesin tik typewriter Royal MT93. Mesin tik bermerek Royal ini diproduksi di Jerman pada tahun 1940. Alat ini berbahan dasar besi berwarna abu-abu dengan ukuran 46 cm x 28 cm x 26 cm. Susunan tombol-tombol huruf masih berjenis AZERTY. Pada tahun 1995, alat ini digunakan oleh Sekretariat Konferensi untuk menyusun dokumen tertulis terkait KAA.
Mesin tik ini merupakan hibah dari Kementerian Sekretariat Negara pada tahun 1980. Saya kita lihat ternyata sudah tidak lengkap ya si mesin alat ketikannya. Di sini kita akan melihat semangat solidaritas Asia Afrika. Kerjasama dalam menggalang solidaritas Asia Afrika tumbuh bukan saja sebatas pada kalangan pemerintah, melainkan juga pada kalangan masyarakat negara-negara Asia dan Afrika. Beberapa seminar dan konferensi antar berbagai organisasi kemasyarakatan dari negara-negara itu telah berlangsung, bahkan telah melahirkan organisasi-organisasi baru Asia Afrika. Mari kita lihat dokumentasi waktu itu. Berikut adalah file hitam yang berisi tentang pidato Presiden Soekarno tentang Asia Afrika. Berikut saya akan menjelaskan vinil tersebut. Piringan hitam berbahan dasar plastik vinil berdiameter 25 cm ini berisi tentang pidato Presiden Soekarno pada pembukaan konferensi jurnalis Asia Afrika pertama pada tanggal 24 April 1963 di Jakarta. Terdapat pula piringan hitam berisi pidato Presiden Soekarno pada pembukaan sidang Dewan Kesetiakawanan Asia Afrika pada tanggal 24 April 1961 di Jakarta. Piringan hitam ini merupakan hibah dari panitia peringatan 25 tahun KAA Republik Pemutar Piringan Hitam Turntable model tahun 1950-an berwarna coklat ini merupakan hasil pengadaan pada tahun 2009. Filenya tampak tua sekali tapi masih terawat dan terjaga ya teman-teman. Di sini saya akan menunjukkan konferensi Islam Asia Afrika. Di belakang saya terdapat ada konferensi Islam Afrika Asia. Mari kita lihat. Konferensi Islam Afrika Asia pertama 6 Maret tahun 1965 diselenggarakan pada waktu umat manusia terutama di kedua benua ini dihadapkan pada persoalan sulit yang memerlukan penyelesaian segera. Persoalan-persoalan tersebut bersumber pada 3 hal, yaitu masih adanya imperialisme dalam wujud penjajahan kuno dan neokolonialisme. Kedua, adanya perjuangan bangsa-bangsa untuk mendapatkan kemerdekaan dan mengembangkan kepribadian nasional masing-masing menuju kehidupan baru yang adil dan makmur. Adanya konflik bahkan sampai terjadi pertikaian antara negara-negara Afrika Asia sebagai hasil politik imperialis tradisional untuk memecah belah negara-negara tersebut. Dalam hal ini, Islam terlibat dan mengambil bagian secara aktif dalam perjuangan yang besar melawan kejahatan umat manusia berupa penindasan satu bangsa terhadap bangsa lain dan menghisap manusia atas manusia, suatu kejahatan internasional yang oleh Islam ditentang untuk melahirkan dunia baru di mana kebebasan, keadilan, dan perdamaian meliputi umat manusia di bawah rahmat Allah. Mari kita lihat dokumentasi masa itu. Halo guys, balik lagi sama saya Hendrik Trisna dari 11 Bahasa. Saya di sini sedang berada di Museum Sri Baduga yang terletak di Jalan Tegalega, tepatnya di depan Taman Tegalega ya guys. Oke, ikutin aku terus. Let's go. Nya. Nah, kita beli tiketnya dulu guys. Let's go. Ini ada daftar harganya guys. Oke, saya sudah membeli tiketnya, jadi kita bisa langsung masuk. Let's go. Ini di lobbynya ya guys.
lebihnya seperti ini. Untuk lantai 1 ini seperti prasasti kuno ya guys. Kita lihat. Guys. Ini saya akan jelaskan. Penguburan dengan menggunakan terpayang dapat merupakan penguburan langsung primary burial maupun tidak langsung secondary burial. Dalam sistem penguburan primer, mayat diletakkan dalam terpayang dalam posisi meringkuk bersama dengan bekal kuburnya. Kita lihat. Nah, ini yang tadi disebut dengan tempayan kubur, guys. Di sini juga terdapat beberapa arca ya guys. Lantai 1 ini rata-rata arca ya guys isinya. Ini ada apa guys? Menhir. Oh ini juga arca guys sama. Di sini juga masih ada arca. Ini kendi. Oh ini namanya periuk. Pada masa prasejarah, wadah seperti ini sebagai perlengkapan rumah tangga untuk menyimpan air juga digunakan sebagai perlengkap upacara. Oh ya, ini juga asalnya dari Cirebon ya guys. Guys. Di sini juga terdapat seperti gua ya guys. Kita tahu untuk apa. Bagus sekali dan sangat besar guys. Tuh guys, di sini juga terdapat beberapa arca dan ini ada patung. Oh ini arca, masih arca. Lampu delpak, Genta Anoman. Oke guys, sekarang saya akan memasuki ruangan Taman Purbakala Cipari. Let's go. Di sini kita bisa melihat buaya termasuk kelompok binatang melata yang hidup di air tawar maupun laut. Ini offset penyu. Penyu termasuk dalam kerabat kura-kura yang hidup di 2 alam, yaitu darat dan air. Jadi penyu itu amfibi ya guys. Penyu ini termasuk penyu yang hidup di air tawar. Penyu semacam ini banyak ditemukan di daerah laut tropik. Ini guys. Sini ada beberapa hewan tuh, ada macan tutul kah? Ini ada fosil rahang stegodon. Stegodon tuh kayak gajah purba ya guys. Usia fosil ini diperkirakan 2 juta tahun. Fosil asli berada di Ciguray, Cirebon. Next kita lihat ke sampingnya, ada fragmen fosil tulang belakang. Diperkirakan tulang ruas punggung binatang pura sejenis ikan paus yang berasal dari sekitar 8 juta tahun lalu. Dilihat dari tekstur tulang, ini berasal dari Sukabumi ya guys. Di sini kita akan memasuki lantai 2 guys. Ini sepertinya tentang sejarah Islam guys ya. Yes. Oh ternyata bukan. Ya apa guys? Balai diletakkan di ruang depan rumah bangsawan di daerah Cirebon. Awalnya berfungsi sebagai tempat menerima tamu. Setelah Islam berkembang, digunakan untuk membaca Al-Quran atau mempelajari agama Islam dengan perlengkapan rehal 1, Al-Quran 2. Nah guys, ini guys. Tuh. Jadi ini dulunya tuh kayak buat nerima tamu gitu. Tapi semenjak Islam masuk dan menyebar luas, ini tuh bisa dijadikan tempat mengaji guys.
Menurut saya ini seperti saung ya guys. Di sini juga terdapat tutup nisan guys. Tutup nisan berasal dari Dayakolot, kemudian dipindahkan ke pemakaman Kristen di Jalan Pajajaran yang kini menjadi gelanggang olahraga. Nama yang tertera pada tutup nisan adalah Anna Maria, meninggal pada 28 Desember 1756. Ia anak Sersan de Grote, tentara VOC yang ditempatkan di wilayah kota Bandung. Detailnya seperti ini guys. Oke. Di sini saya masih di lantai 2. Sepertinya di sini ada baju adat pengantin Cirebon yang biru ini guys. Untuk yang di sebelah sini ada busana pengantin leluhur Sumedang. Di sini ada busana pengantin abah-abah Bondan guys. Ada kaca. Untuk di sini busana pengantin Karawang. Untuk si cowoknya seperti busana pengantin modern, tetapi untuk ceweknya seperti ini. Kita akan memasuki lantai 3 museum. Kita akan lihat seperti apa, guys. Oh my god. Mungkin di sini seperti barang-barang yang ada dulu-dulu gitu deh guys. Alat musik tradisional di sini guys, di lantai 3 Museum Seterbaduga. Di sini juga terdapat beberapa gambar atau apa. Ini adalah wayang beber guys ya. Di sini juga ada tuh guys, besar banget tuh. Di sebelah kanannya kita bisa melihat ada banyak sekali wayang. Ini wayang golek ya guys. Saya akan sedikit menjelaskan tentang wayang golek. Wayang golek merupakan perkembangan dari wayang Purwa. Ceritanya mengambil lakon Mahabharata dan Ramayana yang disesuaikan dengan situasi masyarakat. Tokoh-tokoh Pandawa, Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, Sadewa adalah tokoh penegak keadilan. Tokoh-tokoh penakawan Semar, Cepot, Dawala, Gareng berperan menyampaikan pesan kritik dan sosial. Penggunaan bahasa Sunda dalam pementasan wayang golek diprakarsai oleh dalang bintang RAA Wiranata Kusumah keempat, Bupati Kabupaten Bandung. Ia menugaskan Ki Anting untuk mementaskan golek menggunakan bahasa Sunda. Tahun tercatatnya awal pembuatan wayang golek adalah tahun 1840. Jadi guys, itu saja yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Terima kasih telah mengikuti perjalanan saya ke Museum Seterbaduga ini. Saya Hendrik Trisna, izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, balik lagi sama saya Hendrik Trisna. Kali ini saya berada di Museum Geologi. Di Museum Geologi ini saya akan menjelaskan beberapa pameran yang ada di museum tersebut. Mari ikuti jalanan saya. Let's go. Oke guys, jadi kalian bisa membeli tiketnya di sini. Ini dia, saya akan lihat tiketnya. Nih, untuk jam operasionalnya. Oke, kita lanjut. Nanti saya akan videokan ketika saya sudah berada di dalam kawasan di dalam museum geologinya. Oke.
Jadi ini adalah lobi dari Museum Geologi. Kita memasuki ruang pamer geologi. Let's go. My God. Sudah terlihat globe dunia. Sungguh keren. Di sini juga terdapat fenomena Kars Indonesia. Tuh guys. Sistem perguaan gua Petruk. Ini apa, Pi? Ini kayak itu enggak sih? Apa sih? Raffi. Ini kayak apa sih namanya teh? Batu karang, terumbu karang apa? Kita lihat ini apa, Cok? Kalsit. Iya. Oh my God, tuh guys. Kayak gini-gini, guys. Ini Kars Gunung Sewu. Guys. Ini apa guys? Ini kayak oh my God, what the hell is that? Paleografi dan persebaran fauna. Tuh guys. Isinya kayak gini-gini guys. Nah, ini di dalam ini ada inti bumi guys. Di sini sih ada. Tuh guys. Ini terjadinya tenaga tektonik. Sebaran lempeng. Beberapa batu mineral. Tuh guys. Tuh guys. Ini ada ini. Jauh. Teman-teman saya guys. Ini gunung api. Oh, jadi gunung itu terdapat beberapa itu guys, cabang. Tuh guys. Mari kita ke ruangan berikutnya. Bu Indira Jawi. Nah di sini. Ini Di sana batu. ini guys. Saya tidak bisa menjelaskan lebih rinci seperti yang di museum-museum lainnya karena di sini tidak ada yang ngejelasin lebih terperinci gitu guys. Tuh guys. Ini nih. Oh my God, ini batu negro, gabro. Wow, sungguh besar. Twing. Ini kristal coba. Ya. Kita ke lantai 2. Di lantai 2 terdapat sumber daya geologi. Bangsat. Manfaat bencana geologi auditorium. Ke sini. Di sini terdapat ruangan sumber daya geologi. Terdapat beberapa sumber daya. Ini adalah basalt.
Ini adalah kristal gipsum. Detailnya seperti ini. Sedang menyiapkan pemutaran. Di sini terdapat ruang pamer sejarah kehidupan. Kita masuk. Ini ada ikan kolakan. Kolakan adalah ikan ordo Colacantiformes, family Colacantidae, genus Latimeria, spesies Latimeria manadoensis. Kolakan adalah ikan purba yang masih hidup sampai saat ini. Ikan ini muncul pertama kali sekitar kurang lebih 380 juta tahun yang lalu, zaman Devon. Sekarang hanya ada 2 jenis ikan yang masih hidup, yaitu Latimeria manadoensis yang ditemukan di perairan Manado, Sulawesi, Indonesia, dan Latimeria calumnae yang hidup di Kepulauan Komoro, Afrika Selatan. Ikan kolakan hidup pada kedalaman 100 sampai 400 meter di bawah permukaan laut dengan suhu 12 sampai 18 cm. Celcius. Ini dari ikannya. Wow, di sini ada replika kerangka T-Rex. Ini apa? Oh, Pterodactylus. Ini panjang tubuhnya. Ichthyosaurus. Ini bentuk ikannya. Saya akan menjelaskan apa sih hewan Ichthyosaurus itu. Ichthyosaurus adalah kelompok reptil laut berukuran raksasa yang menyerupai ikan dan lumba-lumba. Mereka hidup selama era Mesozoikum. Berdasarkan rekaman fosil, kelompok ini pertama kali muncul sekitar 245 juta tahun yang lalu. Kemudian punah sekitar 90 juta tahun yang lalu. Ichthyosaurus termasuk ke dalam ordo yang dikenal sebagai Ichthyosauria. Ini dia matanya. Kebanyakan Ichthyosaurus memiliki mata besar dan menonjol untuk melihat mangsa hingga di kedalaman yang minim sinar matahari. Untuk giginya, gigi Ichthyosaurus mirip buaya dengan jumlah lebih dari 100 buah yang biasa digunakan untuk mengkonsumsi daging, terutama ikan. Berikut adalah replika kerangka T-Rex, guys. Di sini juga terlihat kerangka mamut, tuh guys, sangat besar. Ini adalah gambaran mamut ketika masih hidup. Ini gadget deh. Di sini juga terdapat beberapa opsi penjelasan ketika kalian memasuki ruangan sejarah kehidupan yang berada di Museum Geologi. Saya akan tunjukkan contohnya. Saya memilih kerbau purba. Di sini terdapat penjelasannya. Kerbau purba. Kura-kura juga terdapat penjelasannya.
saya akan menunjukkan kerangka-kerangka hewan yang lain. Itu seperti kerangka kuda Nil. Ini kura-kura yang tadi saya tunjukkan contohnya. Ini cangkangnya. Guys, besar sekali bukan? Ukurannya mungkin bisa masuk 2-3 manusia dewasa. Oke, itu aja yang saya bisa jelaskan kepada kalian. Yang ada apa aja sih yang ada di dalam museum geologi tersebut. Oke, saya Hendrik Trisna, izin pamit undur diri. Terima kasih telah mengikuti perjalanan saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.